beningkan dulu ayonya sebening kaca, bila ibu bapak semangat jawab salam, kami doakan mugo-mugo semuanya masuk surga. Amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam saya masuk surga. Amin. Yang gak jawab salam saya mugo-mugo masuk angin. Makanya semangat Buya jawab salam, gak panjang-panjang ceramah, cukup 5 menit kali 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Tolong Bu diaminkan Bu. Kaget dulu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawwartal arda binuri syamsik. Amin. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'indan li awwalina wal akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin. Sadaqallahul azim. Hadratul Mukarram, para kiai, para asyakif, para santri wa santriyah, para sesepuh, ini sepuh bapak kami Pak Haji Miski, lawas tilawas kalau bahasa lami gak jumpel 2010. Alhamdulillah sekarang. Apa kabar Wajib sehat? Warga Sukakarya apa kabar? Sehat semua? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita semua dikumpulkan dengan keadaan sehat lahir dan batin. Amin. Diberikan umur yang panjang
diberikan rezeki yang banyak, halalan thayyiban, diberikan keistimewaan bukan cuma di dunia saja, tetapi kelak sampai akhirat nanti berada di Raudhatul Jannah, di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut Bu. Ada yang kenal nggak Bu? Gak usah kenalan lah. Insya Allah kage juga kenal. Alhamdulillah Bu, kami ini udah keliling. Dulu tinggal di Dusun Jayaloka. 2010 kegiatan alhamdulillah aktif, ikut ziarah Wali Songo dulu Pak Haji. Sekarang tinggal di Lubuk Linggau dari 2015. Dari Sumatera pulang ke Jawa, pulang lagi ke Sumatera. Alhamdulillah sampai saat ini bisa bertemu, bermuajahah dengan ibu-ibu yang cantik-cantik dan bapak-bapak yang nom-nom. Udah mulai giginya belum tumbuh jadi masih nom. Tidak terasa perjalanan hidup. Ibu, saya boleh bertanya, Ibu pengen masuk surga? Pengen sekarang apa kaget? Gak mau sekarang? Kalau sekarang gimana? Belum siap? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kok saya harus katakan bahwa semua orang pasti bermimpi pengen masuk surga? Namun kaget dulu. Berarti kalau kita mau masuk surga harus melalui pintu, yaitu pintu kemati. Sedangkan yang namanya mati semuanya orang siap enggak sih? Siap. Ada yang berbicara di sini, oh saya siap mati Ibu, sekarang minta mati. Ada enggak yang siap mati sekarang? Jangan ke ibu-ibu, Ustaz juga kaget dulu. Kenapa kau membicarakan tentang kematian tetapi al-maut bab? Bahwa kematian itu adalah pintu untuk menuju akhir. Masya Allah. Kita pengen hidup usia panjang, tetapi jangan sampai kita ketika usia diberikan Allah panjang, namun kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu. Karena yang hadir semuanya akan meninggal dunia. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang pejabat, tidak pandang konglomerat, tidak pandang ustadz, tidak pandang santri, tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang anak-anak. Betul Bu? Karena syarat mati bukan sakit. Tidak sedikit orang yang sakit akhirnya berobat.
Pihak rumah sakit sudah memonis bahwa 2 jam lagi akan meninggal dunia, tetapi sampai saat ini masih usianya panjang. Tidak sedikit orang sehat, jag-jag belejag, kuat, tetapi akhirnya meninggal dunia. Ibu harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan diri untuk menuju pintu akhirat. Cik mau tanya, Bu, kalau ibu merantau ke Jawa, kira-kira bawa bekal berapa, Bu? Biasanya bawa uang kisaran berapa? Lebih dari 1 juta, Bu, karena perjalanan sudah dihitung. Itu merantau ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera, minimal harus bawa untuk dan untuk persiapan Kalau kita ingin menuju pintu akhirat, sedangkan kita tidak membawa bekal apa-apa, kira-kira mati apa namanya? Kalau ibu merantau tidak bawa apa-apa, berarti kita nekat, memberanikan diri. Itu baru di dunia, apalagi kalau pulang ke akhirat ingin menghadap Allah, tidak membawa amalan-amalan. Ketika dibuka pintu amalan, sholat tidak ada, puasa tidak ada, zakat tidak ada, bunga haji apa lagi? Berat. Terus ibu-ibu udah haji semua? Udah umroh semua? Mudah-mudahan doakan yang belum umroh dan belum haji besok bisa berangkat haji. Amin. Amin. Ada enggak amalannya, Bu? Pengen tahu amalan? Ada 2 surat, Bu. Yang pertama surat yang kedua surat warisan, surat mobil. Jadi gampang, insya Allah. Itulah amalan yang paling berat ketika dibuka di hadapan Allah nanti. Ketika kita menghadap, apa yang akan dipertaruhkan diri kita selama hidup di dunia. Diberikan usia sampai 70 tahun namun masih belum sadar, diberikan usia 40 tahun masih belum mulai menata kehidupan. Lalu kapanlah nanti kalau ajal sudah dekat? Ingat perjuangan guru kita yang mengarahkan kepada kita, sehingga kalau kita tidak menyadari atas kematian, maka disitulah tafaul, menjadikan mau'idatun hasanah ketika kita memandang yang sudah berbaring tidak ada di permukaan dunia ini, hanya mengingat jasa dan perbuatan selama hidup di dunia. Apakah kita pandai untuk menanamkan kebaikan selama hidup di dunia? Apakah sudah membuat keonaran, kemaksiatan, kemudaratan di dunia? Maka apa yang terjadi ketika kita sudah berbaring di dalam kubur?
orang yang bertanya, apa sih gunanya, apa sih maksud haul, apa sih yang namanya ziarah. Banyak orang-orang yang anti ziarah kubur, banyak orang-orang yang alergi dengan membaca Yasin, banyak orang-orang yang sangat benci dengan membaca tahlil. Tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah harus mengetahui ilmu dasar bahwa apa tujuannya ketika kita ziarah, apa tujuannya ketika membaca Ummul Quran surah Yasin. Maka disitulah kalau orang benar-benar memahami ilmunya, insya Allah tidak akan mengharam-haramkan dan tidak mungkin untuk membedah-bedahkan. Insya Allah di Sukakarya tidak ada yang alergi dengan baca Yasin, alergi dengan baca tahlil, senang baca tahlil, senang baca Yasin. Al-qabru awwalu munzili min munazzalil akhirah, bahwa kuburan merupakan awal pintu gerbang tempat untuk menuju akhirat. Ingat, iqra'u fi mautikum suratul Yasin. Karena apa? Karena Yasin merupakan qalbul Quran fi suratul Yasin. 30 juz bahwa hati di dalam Al-Quran yaitu ada pada surah Yasin. Layak dan pantas untuk kita memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan leluhur, arwah-arwah kita, guru-guru kita, keluarga kita dengan amalan membaca surah Yasin dan surah yang lainnya. Mudah-mudahan arwah-arwah, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, para asyatid, para kiai, para ulama, para santri yang berjuang di jalan agama Allah, mudah-mudahan yang ada di dalam kubur mendapatkan naungan dan taman keindahan di dalam kubur tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ya Allah. Ada 3 hal untuk hikmah pada hal tersebut. Yang pertama, lil istighfar. Kenapa kita mengadakan haul? Dengan tujuan kita munajat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ibu sering membaca istighfar berapa kali Bu selama sehari semalam? Tidak terhitung, luar biasa. Nabi Muhammad tidak kurang 70.000. Masya Allah. Nabi Muhammad yang sudah dimaksum dosa sebelum dan sesudah, sudah diampuni oleh Allah, maka tidak pernah lepas untuk munajat, memohon ampunan kepada Allah. Kita yang setiap detik berbuat kesalahan, kita yang setiap detik berbuat kejelekan, tetapi kadang lupa atas muhasabah binafsi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Apa fadilah, apa keistimewaan bagi orang-orang yang selalu dawa membaca istighfar? Kalau yang sudah mati mah sudah, tetapi ini yang perlu pertanyakan kita yang masih hidup. Apakah kita nanti berhadapan dengan Allah, mampukah kita menjawab pertanyaan apa yang diberikan pertanyaan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir? Bu, siap?
menjawab pertanyaan? Insya Allah hafal. Ketika ditanya man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka, kira-kira hafal enggak Bu? Lancar enggak Bu? Jujur baik Bu, hafal enggak kira-kira? Ustaz kage bawa tek baik ketika masuk dalam kubur, pas begitu ditanya oleh kedua malaikat. Beda dengan Imam Subla, ketika ditanya oleh kedua malaikat man rabbuka, mannya man apa? Jadi Malik jawab ke malaikat, sedangkan malaikat tidak pernah membaca ilmu nahwu. Bingung usulan kepada Allah, ya Rob, saya tidak mampu untuk memberikan pertanyaan imam tersebut. Akhirnya malaikat kembali lagi, udah tak usah diberikan pertanyaan di imam, karena orang tersebut yaitu orang yang sudah diangkat oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas dari pertanyaan. Kalau kita begitu man rabbuka macet, pas ditanya man rabbuka terong, wa man nabiyuka batang karet, pasnya, karena di dunianya yang disembah hanya batang karet. Jadi begitu ditanya oleh malaikat apa saja jawab, ingat yang sehari-harinya panen terong, jadi di pikirannya hanya terong. Masya Allah. Tapi kalau di sini alhamdulillah, insya Allah semuanya akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Insya Allah lancar. Pokoknya Ustaz doakan. Makanya harus senang kepada orang-orang yang berilmu supaya kita tidak kesasar, ya, supaya kita paham. Butuhnya ulama bukan cuma di dunia Bu, tetapi nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah. Yang dicari siapa? Ulama yang pernah menerangi selama hidup di dunia. Makanya dekati orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar muhasabah diri, mendekatkan tawajuh kepada Allah, yang bisa menegakkan dikatakan amar ma'ruf nahi munkar, yang mampu untuk berbuat kebaikan, mencegah terhadap kejelekan, maka itu yang dikatakan ulama sufi, bukan ulama su, ulama yang pandai berbuat tetapi dia hanya ingin memperhasilkan diri dan bisa menerangi kepada orang lain, tetapi dirinya habis terkikis bagaikan ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali, mati dua kali. Ketika kita sudah mati nanti akan dihidupkan kembali. Ketika kita masuk dalam kubur maka ada perjalanan alamah dapat jawab alamah awas beres dari alam kubur, sekian lama di dalam kubur, nanti nunggu kiamat kubro, kiamat semuanya. Yang dikatakan gunung-gunung terbang, air laut meluap,
semuanya rata, manusia mati, maka di situ ada yang namanya alam mahsyar. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar yang beberapa ribu tahun. Kita keadaan dari mulai umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad, semua manusia akan dikumpulkan, tidak ada alang-alang satupun. Ada yang mengatakan 7 matahari 1 tumbak jaraknya, dan ada yang mengatakan 1 matahari ketinggiannya cuma 1 tumbak. Disitulah manusia, la ta'lamur rajul bil mar'ah wa la ta'lamul mar'ah bil rajul, mencari memohon syafaatul udma kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Semuanya tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, hanya Nabi Muhammad satu-satunya sujud di meja hijau, namun Allah memberikan pertolongan di saat itu. Percaya nggak, Bu? Percaya. Ada yang nggak percaya? Masya Allah. Ingat bahwa hidup cuma 1 kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullah. Dunia, Bu, sudah tua. Dunia ini kalau ditamsilkan, ketika Nabi Isra dan Mi'raj ini sudah pikun, sekarang ini sudah lebih dari pikun. Coba nenek-nenek kalau sudah pikun cak mano, Bu? Pakai sempak di kepala, nanya sempakku di mano, cung. Itu namanya sudah pikun. Ada kacamata di sini, nek, banyak kacamata. Nah, itu udah pikun. Ada obatnya penyakit pikun? Tidak kate. Ini lapar, padahal barusan makan, omong nenek lapar. Itu namanya sudah pikun. Ada di sini yang sudah pikun? Ingat, pandanglah ke sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita akan menyusul mereka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan
مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا hidup di dunia sebentar saja sekedar mampir sekejap mata jangan terpesona jangan terpedaya akhirat nanti tempat pulang kita akhirat nanti tempat selamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang bergelumur dosa, khususnya yang berbicara di hadapan kita semua, banyak hal-hal kesalahan, dosa kisir maupun fil alaniyah, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, hanya Allah lautan ampunan yang mampu untuk mengampuni bagi hamba-hambanya yang selalu menajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita masuk dalam kubur berbicara, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, seandainya kita diperkenankan oleh Allah untuk hidup kembali, minta waktu sekejap, minta waktu sekejap mata ya Rabb, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, dan saya ingin berbuat sedekah, saya ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh, padahal sudah masuk ke dalam kubur tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah karena sudah tertutup pintu taubat, sudah tertutup pintu untuk hidup kembali. Maka itulah penyesalan sehingga kita sudah berhadapan dengan Allah, ingin keluar dari perut bumi untuk menuju alam dunia. Maaf, tidak baca. Jangan sampai penyesalan nanti tertimpa kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan perjalanan kita semua digolongkan oleh Allah menjadikan orang-orang yang ahli sedekah. Amin. Sedekah bil ilmi, sedekah bil mal, sedekah bil jinan, sedekah bil amwal, sedekah dengan pikiran, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ide ilmu yang ada, sedekah dengan pemikiran yang luar biasa untuk menuju agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua digolongkan menjadikan orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga ketika kita berkumpul maka berhadap dengan Allah menjadikan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kata-kata maka mohon untuk dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Jika ada kata yang benar-benar kurang pas, inilah maklum baru belajar, Bu. Sebenarnya banyak yang senior yang harus ceramah. Ini mah baru, Ustadz baru nongol. Jadi mohon untuk dimaafkan. Memaafkan gak, Bu? Sedalam-dalamnya, sedalam lautan apung.
Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bisa berjumpa. Mohon maaf lahir dan batin kepada Allah, mohon ampun. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tausiah waidatul hasanah yang telah diberikan oleh Al-Ustaz Gunawan. InsyaAllah apa yang beliau berikan kepada kita semua akan menjadi bekal kita hidup di dunia dan bekal kita hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Romo Yai Bapak Miski. Kami persilakan waktu dan tempat. Fa'alaihi falyatafaddal masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dzurriyyatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka